AC Milan meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Genoa dalam laga pekan ke-35 Serie A 2024-2025 di Stadio Luigi Ferraris pada 5 Mei 2025. Genoa unggul lebih dulu lewat gol Vitinha pada menit ke-61. Namun, Milan membalikkan keadaan dengan 2 gol cepat dari Rafael Leao menit ke-76 yang membuat skor imbang. Lalu 1 menit kemudian Morten Frijndrup mencetak gol bunuh diri yang membuat Milan unggul. Kemenangan ini mengangkat AC Milan ke peringkat 9 klasemen dengan 57 poin. Sementara Genoa tetap di posisi 13. Pelatih Milan, Sergio Conceição, memuji dampak instan Leao yang masuk menggantikan Fofana dan menjadi kunci kebangkitan tim. Real Madrid akhirnya memenangkan perburuan tanda tangan bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, Alexander-Arnold telah menyetujui kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Los Blancos. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Keputusan untuk meninggalkan Liverpool telah dikonfirmasi. Sang pemain berpamitan setelah membantu The Reds meraih 1 gelar Liga Inggris terakhir sebelum kepergiannya, menandai berakhirnya era panjangnya di Anfield. Saat ini, dokumen transfer tengah disiapkan dan proses kepindahan diperkirakan akan difinalisasi dalam waktu dekat. Kepindahan ini menjadi langkah besar dalam karir Alexander-Arnold dan membuka babak baru bersama Real Madrid di Santiago Bernabeu. Al-Hilal dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi kepada Manchester United untuk merekrut Bruno Fernandes pada musim panas ini. Gelandang asal Portugal itu jadi target utama jelang Piala Dunia antar klub. Fernandes masih menjadi pemain kunci MU, namun usianya yang menginjak 30 tahun membuat klub mulai mempertimbangkan opsi penjualan. Dana dari transfernya bisa digunakan untuk membangun skuad yang lebih segar. Di sisi lain, pemain muda seperti Alejandro Garnacho diproyeksikan sebagai penerus jangka panjang. Keputusan terkait masa depan Fernandes akan menjadi ujian penting bagi strategi jangka panjang Manchester United. Menurut Fabrizio Romano, Jorginho dipastikan akan meninggalkan Arsenal pada musim panas 2025 setelah kontraknya berakhir. Gelandang Italia kelahiran Brasil ini memilih untuk tidak melanjutkan karir di London Utara. Sebagai gantinya, Jorginho akan kembali ke Brasil dan bergabung dengan Flamengo. Ini akan menjadi kali pertama ia bermain secara profesional di klub Brasil, meski lahir di negara tersebut. Setelah proses negosiasi, Jorginho dan Flamengo sepakat menjalin kontrak berdurasi 3 tahun. Ia akan resmi bergabung pada Juni mendatang, usai musim Premier League selesai. Sevilla dikabarkan tertarik mendatangkan kiper Barcelona, Iñaki Peña, pada bursa transfer musim panas mendatang. Meski sempat menggantikan Marc-Andre ter Stegen, Peña kini mempertimbangkan hengkang demi menit bermain lebih banyak, terutama setelah kedatangan Wojciech Szczęsny yang berpeluang jadi pilihan utama. Direktur olahraga Sevilla, Victor Orta, menjadikan Peña sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang. Dengan kontraknya yang berakhir pada Juni 2025, Sevilla melihat peluang untuk merekrutnya secara ekonomis. Ketertarikan pelatih baru Jose Bordalas terhadap Peña semakin memperkuat rencana transfer ini, dan klub siap bergerak cepat begitu situasi memungkinkan. Gelandang Atletico Madrid, Saúl Ñíguez, dikabarkan tengah mempertimbangkan hijrah ke Galatasaray setelah masa pinjamannya di Sevilla berakhir. Dengan masa depannya yang tak lagi jelas di Atletico maupun Sevilla, pemain berusia 30 tahun itu membuka peluang untuk memulai petualangan baru di luar Spanyol. Menurut laporan Fichajes, Galatasaray melihat Saúl sebagai kandidat ideal untuk memperkuat lini tengah mereka. Pengalaman internasional, fleksibilitas taktis, dan kematangan permainan membuat gelandang asal LC ini menarik minat klub raksasa Turki tersebut. Beberapa pekan ke depan akan krusial dalam menentukan langkah Saúl Ñíguez selanjutnya. Lingkarannya tengah mempertimbangkan berbagai tawaran dengan cermat. Namun, semua tanda mengarah pada petualangan baru di luar Spanyol, dengan Galatasaray sebagai destinasi potensial untuk mengembalikan kilau karirnya. Chelsea dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda Valencia, Christian Mosquera, pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 20 tahun itu tampil impresif sepanjang musim La Liga dan telah menjadi andalan di lini belakang Los C. Menurut laporan Todo Fichajes, The Blues aktif memantau Mosquera sebagai bagian dari strategi memperkuat pertahanan dengan talenta muda potensial. Bek timnas U21 Spanyol itu dikenal memiliki ketenangan, kekuatan fisik, dan kematangan bermain yang melampaui usianya. Valencia dikabarkan terbuka untuk negosiasi, dengan banderol sekitar 25 juta euro.
Situasi finansial klub serta kontrak Mosquera yang bisa diperpanjang sepihak hingga 2026, namun belum pasti, memberi peluang besar bagi Chelsea untuk mengajukan tawaran. Leeds United dan Red Bull New York tengah bersaing ketat untuk merekrut Jamie Vardy setelah sang striker resmi berpisah dengan Leicester City. Meski telah berusia 38 tahun, Vardy tetap diminati berkat insting gol tajam dan pengalaman segudangnya. Leeds yang baru saja promosi ke Premier League melihat Vardy sebagai sosok penting untuk memimpin lini serang mereka musim depan. Kehadirannya dinilai mampu menyeimbangkan skuad muda dengan pengalaman dan mental juara yang dimilikinya. Di sisi lain, Red Bull New York ingin menjadikan Vardy sebagai bintang baru mereka di Major League Soccer. Klub asal Amerika Serikat itu tertarik memanfaatkan nama besar Vardy untuk memperkuat tim sekaligus meningkatkan daya tarik liga secara global. Kontrak Lucas Vazquez bersama Real Madrid akan segera berakhir, dan hingga kini belum ada tawaran perpanjangan yang konkret. Bek kanan berusia 33 tahun itu disebut lebih condong untuk hengkang, terutama karena kedatangan Trent Alexander-Arnold dan kembalinya Dani Carvajal yang membuat persaingan semakin ketat. Real Madrid masih menghormati peran Vazquez sebagai salah satu kapten dan sosok senior di ruang ganti, tetapi klub juga harus membuat rencana jangka panjang. Belum jelas apakah ia akan bertahan sebentar untuk mengikuti Piala Dunia antar klub, namun negosiasi soal itu dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat. Jika benar berpisah, Vazquez akan meninggalkan klub dengan warisan 22 trofi, termasuk 5 Liga Champions, sebagai simbol loyalitas dan profesionalisme sejati di era modern Madrid. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, menjelaskan bahwa rotasi besar-besaran jadi alasan utama di balik kekalahan 3-4 dari Brentford, Minggu 4 Mei malam. Amorim melakukan 8 perubahan dalam susunan pemain, termasuk menurunkan 3 pemain muda sebagai starter. Ia menyebut rotasi diperlukan karena tim akan menghadapi laga penting kontra Athletic Bilbao di tengah pekan. Kami mempersiapkan diri untuk lebih dari 1 pertandingan sekaligus, tetapi itu jelas bukan hal yang mudah, ujarnya. Meski kecewa dengan hasilnya, Amorim menilai tim sudah berjuang keras dan akan segera fokus kembali ke Premier League. AC Milan dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mempermanenkan Riccardo Sotil setelah masa pinjamannya dari Fiorentina. Meski baru tampil 7 kali tanpa gol atau assist, sikap dan kerja keras Sotil di sesi latihan disebut membuat manajemen Rossoneri terkesan. Milan juga melihat Sotil sebagai aset penting karena berstatus pemain lokal, muda, dan terjangkau. Klausul pembeliannya dipatok sebesar 11 juta euro, namun kemungkinan negosiasi ulang harga tetap terbuka. Masa depan transfer ini akan dipengaruhi oleh direktur olahraga dan pelatih baru Milan. Sementara itu, Yacine Adli yang tengah dipinjamkan ke Fiorentina juga tampil apik, membuka peluang terjadinya pertukaran permanen antara kedua klub di musim panas mendatang. Leroy Sané kembali jadi sorotan setelah memutuskan mengganti agen hanya beberapa minggu sebelum kontraknya habis. Pemain Bayern Munich itu kini diwakili oleh Pini Zahavi, menggantikan agensi 11 Wins. Langkah ini disebut membuat negosiasi kontrak baru dengan Bayern harus dimulai dari awal, meski sebelumnya Sané dikabarkan siap bertahan dengan pemotongan gaji. Perubahan mendadak ini disebut sebagai kejutan besar oleh media Jerman. Dengan kontrak yang belum diperpanjang, Sané mulai dikaitkan dengan klub-klub Premier League seperti Arsenal dan Liverpool. Ia telah mencetak 11 gol dan 5 assist dalam 28 laga Bundesliga musim ini. Ruud van Nistelrooy mulai menunjukkan keraguan soal masa depannya di Leicester City. Seusai kemenangan 2-0 atas Southampton, ia menyatakan hanya fokus pada 3 laga tersisa musim ini dan enggan membahas rencana jangka panjang. Pernyataan ini kontras dengan semangat sebelumnya untuk membangun tim di Championship. Ia juga menghindari pembahasan soal masa depan pemain seperti Bilal El Hanous, meski memuji kontribusinya. Jika benar hengkang, Van Nistelrooy menutup masa singkatnya dengan catatan positif, termasuk mengakhiri puasa kemenangan kandang dan mencetak gol pertama di King Power dalam 10 laga liga terakhir. Menurut Fabrizio Romano, Christopher Nkunku dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar Chelsea. Sejak didatangkan dari RB Leipzig pada 2023, sang penyerang belum mampu tampil maksimal akibat cedera berkepanjangan dan minimnya menit bermain. Rencana perpisahan antara kedua pihak sudah muncul sejak Maret lalu, dan kini kembali menguat jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Klub-klub besar Eropa, termasuk Bayern Munchen, disebut masih memantau situasi pemain asal Prancis tersebut. Chelsea siap melepas Nkunku demi merapikan struktur skuad dan keuangan klub. Sementara itu,
Nkunku ingin menemukan klub yang bisa memberinya waktu bermain lebih konsisten untuk mengembalikan performa terbaiknya. Pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, mengonfirmasi bahwa cedera lutut James Maddison lebih parah dari dugaan awal. Sang gelandang dipastikan absen saat Spurs ditahan imbang West Ham, dan kemungkinan besar juga akan absen di leg kedua semifinal Liga Eropa melawan Bodo Glimt. Postecoglou menyatakan kondisi Maddison tidak tampak menjanjikan, dan tim masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Di tengah krisis ini, ia memuji para pemain pelapis yang tampil solid dan siap jika dibutuhkan untuk laga Kamis nanti. Sementara itu, ada kabar positif dengan kembalinya striker muda Mike Moore yang mendapat menit bermain pertamanya sejak Februari. Postecoglou mengaku senang bisa memberi kesempatan pada sang pemain muda yang dinilai telah bekerja keras di latihan.